Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin. Sobat milenial yang kami banggakan, yang dimuliakan oleh Allah. Kita umat Islam di negara yang kita cinta ini dalam kondisi mengalami krisis multidimensional. Umat Islam dalam kondisi termarginalkan. Salah satu faktor yang paling menyebabkan umat Islam tidak berdaya karena adanya muncul ketidakamanah di dalam memimpin sebuah umat atau sebuah bangsa dan seterusnya. Maka difirmankan oleh Allah agar negara yang kita cinta ini tidak mengalami kegaduhan, tidak mengalami malapetaka dan kehancuran. Allah berfirman, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibali fa'abaina yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamal insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya Allah telah menawarkan sebuah amanah kepimpinan kepada makhluk-makhluk besar. Ada langit, ada bumi, dan gunung-gunung. Ditawarkan Allah untuk memikul amanah itu. Tetapi makhluk-makhluk besar itu menolak dan enggan karena dia tahu diri tidak mampu memikul amanah itu. Maka amanah itu dipikullah oleh manusia, oleh hamba Allah yang namanya kita, yaitu manusia ini. Maka sungguh kata Allah, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Sobat milenial yang dimuliakan oleh Allah, yang berbahagia. Ini juga dipertegas oleh firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqu 'alaihal qaulu fadambarnaha tadmira. Dan apabila Allah hendak menghancurkan sebuah qarya, sebuah desa, sebuah wilayah, sebuah komunitas, sebuah umat, sebuah bangsa, sebuah negara, Allah akan mudah menghancurkan sebuah komunitas atau bangsa itu. Kemudian dipanggillah mutrafiyah. Mauwa mutrafiyah, yaitu orang-orang elit, orang-orang yang hidupnya mewah di negeri itu, di komunitas itu. Agar mereka kembali kepada jalan yang benar, agar mereka mematuhi aturan yang sesuai dengan kesepakatan bersama, taat dan tunduk kepada aturan Allah yang landasannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi mereka melakukan sebuah pembangkangan, melakukan sebuah anomali, penyimpangan, melakukan sebuah kedurhakaan. Kemudian berlakulah, kata Allah, keputusan kami. Berlakulah, yaitu keputusan dan apa yang ditentukan oleh Allah. Akhirnya negeri itu dihancurkan sehancur-hancurnya. Summa naudzubillah min dzalik. Sahabat milenial yang dimuliakan oleh Allah. Maka apa peran kita sebagai seorang muslim visioner progresif melihat situasi dan kondisi seperti ini, mengalami carut marut di bidang politik, ekonomi dan seterusnya ini? Maka tidak ada lain, kita tidak boleh ada dusta di antara kita. Pentingnya amanah di sini. Maka peran kita agar kita memberikan solusi terbaik melihat situasi seperti ini, tidak lain kita perankan kita sebagaimana Allah menciptakan manusia ke muka bumi ini, tugasnya tidak lain adalah sebagai imam, yaitu sebagai pemimpin, sebagai khalifatul fil ard, untuk mengelola, untuk memanage dunia ini, agar dunia ini dikelola dengan baik untuk kemaslahatan bersama. Maka fungsi kita tidak lain sebagaimana firman Allah, wa idza aradna an nuhlika tadi, maka harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan yang real. Maka tugas kita adalah sebagai pemimpin bagaimana memanage, mengelola kekayaan yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan masyarakat, kepentingan umat dan seterusnya. Maka pemimpin ke depan adalah pemimpin yang memiliki integritas, pemimpin yang memiliki kemampuan, life skill-nya, kemampuan ilmunya dan seterusnya.
Bukan pemimpin yang isi tas, tapi pemimpin yang berintegritas. Nah, salah satu tugas pemimpin adalah bagaimana mencerahkan kepada rakyatnya, mencerahkan kepada umatnya. Yaitu apa? Melakukan proses dakwanisasi. Melakukan proses memberikan pencerahan kepada masyarakat yang saat ini masyarakat sangat kekeringan spiritual, kekeringan keagamaan. Maka hadirnya pemimpin harus mampu memberikan tarbiyah, memberikan pendidikan agar umat Islam faham akan tugasnya sebagai seorang khalifah. Yaitu mendakwakan Islam di tengah-tengah masyarakat. Ketika kita melihat sebuah kemungkaran, ketika kita melihat sebuah kemaksiatan, ketidakadilan, dan kedoliman di tengah-tengah umat, maka tugas kita harus menyampaikan kebenaran di tengah-tengah kegaduhan itu misalnya, di tengah-tengah kekacauan itu. Sebagaimana di dalam firman Allah, wal takum minkum ummatun yad'una al khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan adalah ada di antara sekalian umat untuk apa? Untuk menyeru, untuk mengajak kepada kebajikan. Intinya mengajak dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dakwah amar nahi munkar ini harus dikelola, dimanage dengan baik. Ketika sebuah kebenaran yang namanya dakwah ini tidak dikelola dengan manajemen yang bagus, dengan manajemen yang rapi, maka akan mudah dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Maka tugas kita adalah harus ada tetap semangat menyuarakan kebenaran, dan ini juga dipertegas oleh sabda Rasulullah SAW. Man ro'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalikal ad'aful iman. Dan apabila kamu melihat kemaksiatan, melihat kemungkaran, ketidakadilan, kedoliman di tengah-tengah umat, maka tugas kita harus menyampaikan risalah Islam, yaitu mendakwakan. Caranya menurut manhaj Rasulullah SAW, ketika kita melihat kemungkaran adalah hendaklah kamu rubah dengan biyadihi, dengan tangan, dengan kekuasaan. Maka umat Islam harus melek politik. Umat Islam harus sadar bahwa posisi-posisi di tempat strategis itu harus diisi oleh umat Islam yang paham akan persoalan kebangsaan, yang paham akan persoalan keumatan, paham tentang agama, dan seterusnya. Ini harus duduk di tempat-tempat strategis. Apakah itu di istana, apakah itu di parlemen, eksekutif, yudikatif, dan seterusnya. Umat Islam harus ada distribusi peran semaksimal mungkin. Inilah yang disebut dengan kekuatan tangan atau biyadihi, yaitu the power of politik. Yang kedua, kalau kita tidak mampu dengan dakwah melalui tangan, melalui kekuasaan, maka hendaklah dengan lisan. Lisan inilah sesungguhnya adalah kekuatan yang dimiliki oleh ulama, oleh kiai, oleh aktivis masjid, aktivis dai, junduwo, tentara, mujahid dakwah harus terjun saat ini untuk membenahi kondisi saat ini yang mengalami krisis multidimensional. Bahwa saat ini bangsa Indonesia, umat Islam dalam posisi tidak baik-baik saja. Dalam kondisi tercerai-berai umat Islam ini. Maka dakwah yang kedua yaitu dengan bilisan ini sangat penting. Maka umat Islam harus menyampaikan dakwahnya melalui media sosial. Di era digital ini harus menguasai media sosial. Kalau tidak, itu akan dikuasai oleh kelompok liberalisme, sekularisme, pluralisme, dan isme-isme lainnya. Sekarang sudah berada di tengah-tengah media sosial yang menguasai itu. Siapa yang salah? Sekali lagi, yang salah adalah umat Islam. Karena tidak tampil berdakwah untuk menguasai di dunia teknologi dan informasi, di dunia digital, dan dunia media sosial. Yang terakhir, sobat milenial yang dimuliakan oleh Allah, adalah ketika kita melihat kemungkaran, tidak mampu dengan kekuasaan, tidak mampu dengan lisan, maka hendaklah dengan doa. Doa inilah selemah-lemah iman. Minimal kita mengingkari akan kemungkaran itu. Dan kita mendoakan supaya mereka diberi hidayah dan seterusnya. Mudah-mudahan melalui kultum ini, sobat milenial yang dimuliakan Allah, kita memahami bahwa saat ini dibutuhkan sosok rijalul dakwah, mujahid dakwah untuk mendakwakan Islam di tengah-tengah carut marut, di tengah-tengah mengalami kekeringan spiritual dan kekeringan agama. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.